Wah, ini ketemu dengan juragannya. Siap. Selamat siang, Ya, Pak. Selamat siang. Lurah. Selamat siang, Bang Eko. Ya. Selamat siang. Selamat Nah, siang. ini Sobat Desa, kebetulan kita ini bertemu dengan Pak Lurah sebagai mentor kita yang ada di Tirtomili ini. Nah, beliau namanya Pak Marsono. Nah, tapi lebih dikenal dengan Pak Ambon, nggih. Nah, ini kebetulan sedang nyantai, saya juga mau ikut mancing di sini. Boleh, mancing. Nyun ngapunten Pak, mbok coba kita berbagi pengalaman ini. Ini kan sudah mulai banyak digemari untuk anak-anak muda ataupun masyarakat dalam mancing ini. Bisa diceritakan nggak Pak Ambon ini prosesnya seperti apa sih? Karena kan ya kita kan di sektor yang selatan ini kan sangat minim potensi. Tapi jenengan dengan luar biasa iso ngerubah yang seperti itu kok jadi seperti ini Pak. Monggo Pak, jenengan seperti apa ceritanya? Oke, sambil mancing aja, Siap. Saya Selamat. Ini ya Pak, tak nyantai ya. Nggih. Pertama, dulu itu kan kita di BUMDes dipaksa untuk berkembang untuk pemberdayaan masyarakat. Awal kami mengonsep pemancingan ini dulu itu ini sawah Pak Eko, sawah yang dulu nggak potensi. Sawah kas atau sawah apa Pak itu Pak? Ini bengkok kepala desa, berarti ya kas desa. Terus dulu itu nggak potensi karena tanahnya terlalu boyor untuk pertanian. Oh gitu. Terus nggak bisa panen ya Pak ya? Nggak bisa panen. Panen 1 tahun 1 kali panen. Kami bersama dengan lembaga desa yang ada, terus RT RW, semua masyarakat untuk mengonsep ini menjadi satu buah kolam pemancingan. Gini Pak Lurah, kan kita itu kan di sektor selatan Klaten ini kan minim air ya. Kok jenengan yakin kok ternyata di sini ada sumber yang sangat luar biasa ini? Kan ngapunten, maaf ya Pak ya, ini maaf ya. Kan dana desa itu harus dipertanggungjawabkan Pak. Ya. Apa jenengan dulu tidak takut dengan sampai gagal gitu loh Pak? Oke, terima kasih. Oke, benar Pak Eko ya. Memang di Kabupaten Klaten, terutama di wilayah selatan yang berbatasan dengan pegunungan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, memang di sini sangat minim sekali potensi untuk airnya, memang minim. Ya, kadang untuk pertanian saja irigasinya kalau ditanam ketiga kan kita mengandalkan sumur. Jadi dan kami memang memberanikan diri untuk membuat pancingan ini karena kami sudah pengalaman punya pancingan ya kurang lebih 10 tahun 20 tahun. Terus kami aplikasikan di sini. Nah, sebelum ini dimulai pemancingan pun kami mengajak studi banding dari bapak-bapak lembaga desa, terutama BPD dan perangkat desa. Terus kami memberanikan diri dengan menggunakan dana desa dan dana bantuan keuangan dari kabupaten untuk menggali potensi ini. Tentunya juga ini ya Pak ya, ngapunten pasti juga ada peran teman-teman pendamping di kecamatan juga ya. Oh iya, karena ada pendampingan dari dari pendamping desa untuk memberikan beberapa analisa usaha, kami gabungkan, kami konsep, kami matangkan bersama dengan tim-tim kami yang ada di desa juga, sehingga ini sudah hampir berjalan 5 tahun dan alhamdulillah pemberdayaan masyarakat juga sudah bisa kita lihat. Baik, ngapunten Pak, ini kayaknya kan karena udah berjalan hampir 5 tahun ya ini ya. Kemudian selain pancingan kan jenengan juga ada kuliner. Kemudian peran dari hasil-hasil ini sudah mewarnai di PADES belum Pak Lurah? Oke. Selain kami pemberdayaan masyarakat, untuk di sini ada pemancingan, juga ada rumah makan kulinernya, ada, tidak terlepas lagi juga ada agrowisata ya, yang tidak. Oh, yang nangka-nangka itu penting ya. Nah, itu ya. Ini untuk peran kami BUMDes ini yang dikelola oleh BUMDes ini, Tirtomili pemancingan ini sudah mempunyai peran banyak sekali, terutama pemberdayaannya Pak Eko. Pemberdayaan karyawan kami dari warga lokal sini, warga Desa Pasung itu kurang lebih 13 karyawan, paling tidak 13 KK. Terus untuk PAD, ya alhamdulillah walaupun sedikit sudah bisa memberikan PAD ke desa tiap tahun. Oke. Tapi ini tidak lepas dari BUMDes ya Pak ya? Tidak, ini memang pengelolanya BUMDes. Oh, BUMDes semua ya? Ya, maksudnya kan memang BUMDes ini kan motornya penggerak desa kan? Ya, nanti diharapkan menjadi mesin industrinya desa. Berarti sudah berjalan ya BUMDes ini? Sudah. Selamat siang Pak Tugino.
mohon tolong untuk dijelaskan produk-produk unggulan yang ada di BUMDes Lumintu ini, yang mungkin jenis-jenis nangka, kemudian pemasarannya bagaimana sehingga bisa menambah PAD Desa Pasung. Monggo Pak Sugino. Selamat siang, saya perwakilan dari BUMDes Lumintu Desa Pasung. Seperti disampaikan Pak Eko di depan tadi, memang kami dari BUMDes Lumintu itu selaku pengelola dari agrowisata, Pak Eko. Jadi kami punya konsep agrowisata Desa Pasung, di mana kami mengedepankan untuk karena sebagian besar lahan pertanian di Pasung itu di Pasung itu pertanian, makanya kita mengkonsep untuk agrowisata. Kenapa ini? Seperti yang Anda lihat, ini pohon nangka itu ada hampir di sepanjang jalan di Desa Pasung. Jadi untuk agrowisata Desa Pasung itu kami menanam sekitar di 4,5 km jalan di Desa Pasung dengan tanaman buah. Mayoritas nangka, beragam nangka. Yang Anda lihat ini ada nangka madu. Ini nangka madu ya Pak? Ya betul, nangka madu. Ada nangka dak, nangka mini, ada juga nangka merah. Jadi ada juga pohon lainnya. Jadi memang kami fokusnya di pohon buah tropis, terutama nangka. Nangka ini Pak Sugino, ini musiman atau ini setiap tahun pasti berbuah? Pasti berbuah. Jenengan mau kesini bulan apapun pasti berbuah. Nangka gitu ya? Kami itu dari bibitnya sudah kualitas unggul. Jadi kalau beli nangka, membeli bibit di tempat kami juga menyediakan bibit, itu saya jamin 2 tahun pasti berbuah. Dan sepanjang tahun pasti ada. Jenengan mau kesini awal tahun, tengah tahun, akhir tahun pasti berbuah, Pak. Sepanjang tahun berbuah. Karena nangka itu juga umur buah dari bakal buah sampai dewasa, sampai matang itu juga lama. Jadi sepanjang tahun main ke Pasung pasti melihat nangka yang berbuah. Ya, kan selain buah nangka ini Pak Sugino, sepertinya kan kita juga menanam buah-buah yang lain, ya, gitu. Yang saya lihat tadi kan banyak sekali buah-buah yang lain. Apa aja Pak? Jadi kami blok-blok Mas Eko. Ya. Jadi ada blok nangka, ada blok jambu merah Australia kami punya, ada blok mangga Kyoje, nanti bisa kita lihat di sana, ada blok lengkeng, dan ada juga blok alpukat. Jadi kalau diinventarisir sekitar lebih dari 1.000 tanaman buah yang ada di area agrowisata. Berarti melingkar jalan satu desa itu memutar sepanjang 4,5 km Pak Eko. Nanti bisa kalau mau muter, kami ada armada, ada jeep wisata, kami juga ada shuttle untuk mobil listrik untuk berputar di area agrowisata. Memang betul Sobat Desa, bahwasannya untuk Desa Pasung ini dengan agrowisatanya sudah memberikan andil yang cukup besar di PADes desa, terutama untuk pendapatan asli desanya sudah sangat kelihatan. Nah, ini Pak Sugino, mohon izin tolong disampaikan kepada warga biar tahu juga kepada masyarakat dan Sobat Desa kita, sudah ada pemasukan belum ini dari agrowisata ini, mungkin dari BUMDes Lumintu ini? Agrowisata Desa Pasung. Pemasukan memang untuk agrowisata sendiri kan itu sebuah konsep besar. Agrowisata itu nanti sebuah konsep yang besar. Jadi salah satu subunit penunjang yang sudah beroperasi itu ada di Tirtomili. Jadi kolam pemancingan dan rumah makan Tirtomili itu adalah salah satu subunit dari agrowisata. Itu yang sudah menyumbang penghasilan ke desa, pendapatan asli desa. Kami setiap tahun sudah ada setoran PAD ke desa walaupun masih relatif kecil. Nanti kalau untuk agrowisata ini sementara karena belum di launching juga dan masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, ini sementara belum ada pemasukan yang signifikan. Cuman untuk paling kami juga untuk apabila overproduksi nangka itu sudah kami olah menjadi keripik nangka dan kami pasarkan ke toko-toko oleh-oleh maupun di pameran-pameran Pak Eko. Tapi juga untuk pemasukan sendiri dari hasil buah juga belum signifikan. Karena pengelolaannya juga belum maksimal. Masalah keamanan juga masuk dalam artian karena lokasi kami di sepanjang sawah, jadi kan tidak bisa mengawasi 24 jam. Jadi untuk keamanan itu memang belum maksimal juga. Jadi untuk hasilnya juga belum optimal. Tapi nanti ketika sudah di launching, dicanangkan dalam waktu dekat untuk di launching, nanti akan di skema untuk keamanan dan pengelolaannya akan jauh lebih baik sehingga hasilnya lebih optimal, ngoten Pak Eko. Baik, informasi yang sangat menarik Pak Sentot. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi Sobat Desa semuanya, bahwasanya di sebuah desa yang sangat minim akan potensi pun kita bisa bergerak. Tergantung bagaimana cara kita mendampingi. Memang sangat sulit
sulit, memang sangat sulit. Tapi dengan penjelasan, dengan perencanaan yang matang, pastinya desa pasti mampu. Didukung juga dengan potensi-potensi sumber daya manusianya yang mau berkembang. Ya, baik Sobat Desa, sementara itu yang perlu kita sampaikan di lokasi ini untuk kegiatan-kegiatan agrowisata mungkin kita segera melakukan di sesi yang selanjutnya. Terima kasih Sobat Desa, terima kasih, selamat siang. Ya.